Jumat turun hujan itu suatu berkah yang amat luar biasa, yang mana insya Allah dengan fadilahnya Sayyidul Ayyam dan turun hujan, kemudian kita memanjatkan sholawat serta salam kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW, serta membaca sirah nabawiyah. Saat itu pula para malaikatur rahmah turun ke langit bumi untuk memandang orang-orang yang senantiasa penuh dengan isyaq, penuh dengan mahabbah, mencintai nabinya Nabi Muhammad SAW. Menurunkan rahmat para malaikat itu memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sisi lain, fadilah dan keutamaan turun hujan di malam Jumat. Barang siapa yang di malam Jumat menengadah air hujan, kemudian di pagi harinya ia membacakan Fatihah 7 kali, kemudian membacakan Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, maka kemudian dia berdoa kepada Allah memohonkan rahmat. Sakit-sakit yang diderita, yang kemungkinan tidak bisa sembuh, Allah akan memberikan jalan kemudahan untuk kesembuhan, kecuali sakit yang menyebabkan dirinya untuk meninggal dunia. Bagi orang yang sulit keturunan, dengan fadilah hujan di malam Jumat, dengan zikir-zikir tertentu, dengan bacaan-bacaan tertentu, akan menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala mempercayai hambanya yang menginginkan mempunyai keturunan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara fadilahnya mengumpulkan air hujan di malam Jumat, kemudian selepas subuh ia bacakan Bismillah sebanyak 786 kali, kemudian ia berdoa kepada Allah agar dibukakan hati dan pikirannya. Insya Allah dirinya akan diberikan futuh, mudah untuk memahami ilmu-ilmu Al-Quran. Banyak sekali keutamaan fadilah malam Jumat. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat Ahmad bahwasanya dari Abdurrahman bin Sannah, ia mendengar Nabi SAW yaqulu, berfirman, bersabda, bada'al islamu ghariban summa ya'udu ghariban kama bada'a fatubi lil gharabai. Qila ya Rasulullah wa manil ghuraba, qala alladhi yuslihuna idza fasadan nas. Kata Rasulullah SAW, Islam itu akan datang dalam keadaan asing. Dulu Rasulullah sendirian, tidak ada yang mempercayai perkataannya. Padahal Rasulullah sebelum menjadi Nabi terkenal dengan julukan Al-Amin, yang dapat dipercaya. Kemudian Islam itu fata'udu ghariban, Islam itu akan kembali lagi dalam keadaan seperti awalnya, yaitu dalam keadaan asing. Maka fatuba lil ghuraba, beruntunglah bagi al-ghuraba. Siapa al-ghuraba? Yang insya Allah mudah-mudahan yang dimaksud ghuraba itu ya kita ini. Kenapa dikatakan ghuraba? Kita orang-orang asing yang sendirian memuji Nabi Muhammad SAW beserta sholawat dan salamnya, zikrullah, berzikir kepada Allah, berusaha untuk tafaquh fiddin, memahami ilmu-ilmu agama, berusaha untuk ma'rifat billah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa memperdulikan ada teman atau tidak ada teman, membutuhkan ketenaran atau tidak tenar. Ini al-ghuraba, asik di zaman akhir, sangat asik. Ini
tidak sembarang orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mau menjadi ghuraba. Buktinya sudah berapa tetes ludah yang saya keluarkan untuk memotivasi teman-teman kita dengan bahasa kasar maupun halus. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Mereka tetap tidak percaya, sama seperti tidak dinasehati. Ketika ada acara sholawatan yang ramai, sholawatnya bagus, ramai, hujan, berangkat, masuk angin, tidak peduli. Padahal di situ terjadi ikhtilat, bercampur baur laki-laki dan perempuan yang jelas-jelas menjadikan Rasulullah SAW murka. Carikan satu dalil dari ulama manapun yang membolehkan ikhtilat. Carikan satu dalil. Kecuali untuk orang-orang yang cari pamor, tidak butuh dalil. Carikan satu dalil yang memperbolehkan lempar-lemparan makanan. Carikan satu dalil seorang ustaz mau salaman dengan yang bukan mahramnya. Carikan satu dalil. Tapi yang terjadi apa? Orang lebih suka berkumpul di majelisnya para penyanyi bahasa Arab, bukan berkumpul di majelis sholawat. Kalau berkumpul di majelis sholawat, kamu sendirian pulang habis subuh kau baca sallallahu ala Muhammad 1000 kali, itu majelis sholawat. Datang ke majelis tahlil Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, itu majelis sholawat. Kamu apa yang terjadi? Allahumma sholli afdhala sholati ala azali makhlukatika, Allah ngantuk. Tapi kalau datang di konser-konser bahasa Arab, datangi penyanyi, apa yang terjadi? Rohatin atyar tashdu bilayalil maulidi wa barik kun nuri yabdu bimma'ani. Nah, dia nggak tahu rohatin atyar tashdu itu rasa rindu, syair tentang rasa rindu yang mana dengan kerinduan itu di malam hari dia menangis. Rohatin iya, orang muda, penyanyinya saja tidak paham. Masya Allah, beruntunglah kita dipilih Allah untuk menjadi al-ghuraba, orang yang tampaknya asing tapi spesial di mata Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa istiqomah. Dari coba cari di majelis-majelis yang mau membuka kitab kalamnya para ulama. Padahal para ulama mengatakan hubbul jah asyadu min hubbil mal. Cinta akan ketenaran lebih bahaya daripada mencintai harta. Kok bisa Gus? Banyak orang yang mencintai harta, dia bukan siapa-siapa menjadi berwibawa. Tapi orang yang mengejar ketenaran, banyak orang mulia tampak hina, mau melakukan apa saja. Nah, sekarang yang terjadi seperti itu. Ono TikTok, viral sidik ning TikTok. Dia bukan siapa-siapa. Saya bisa, mungkin barangkali saya bisa membaca buku kedokteran satu malam, saya pelajari dengan sungguh-sungguh tanpa saya tidur. Beri saya waktu satu malam, kemudian seorang profesor kedokteran menguji keilmuan saya tentang ilmu kedokteran. Saya insya Allah bisa. Kemungkinan saya bisa. Tapi belum tentu saya bisa ketika saya dihadapkan untuk membedah pasien. Hanya teori. Sama sekarang banyak sekali ustaz-ustaz karbitan
yang mungkin hanya semalam membaca buku-buku terjemahan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Pokoknya saya tetap konsisten, mau ada yang datang maupun tidak ada yang datang. Tujuannya ning majelis iki tak baleni muga-muga Pak Sugeng gelem nyebarake karo wong-wong. Tak baleni tolong saya itu bukan dukun. Kenapa panjenengan sakit mau kesini? Sakit jasad sih gak maksud. Sulit ekonomi datang kesini. Tapi ketika sakit batinmu, sulit dirimu untuk ibadah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, tidak mau datang ke sini. Musibah. Musibah. Kadang ada kroco-kroco yang subul ada datang minta penglarisan rezeki ini seret dikai ijazah wis ora ngamplopi. Bukan saya bercerita saya minta diamplopi, tapi saya bercerita tentang ada ora butuh amplop paling piro. Tapi saya berbicara tentang adab, datang ke kiai-kiai manapun tidak harus saya minta ijazah, rezeki lancar, buru-buru kelingan kiai kanggo nyewa PL. Nah, sing oleh PL kok pergi ke kafe-kafe, pergi ke bar, ninggalke sholat, foya-foya. Nah, ini al-ghafilun, orang-orang yang lalai, orang-orang yang suul ada. Gus pripun usahane kula ngaten niki, kamu kok nggak pernah nangis? Gus pripun kula ben bisa makrifat kepada Allah? Gus gimana biar saya bisa bangun malam sujud kepada Allah? Gus bagaimana saya biar bisa usul ilallah? Kok datang ke sini Gus? Istri saya tidak bisa haid. Gus, bapak saya nggak bisa jalan. Kemarin datang orang ke sini lumpuh, pulangnya bisa jalan. Terus berapa hari kemudian sakit lagi, tadi pagi ke sini lagi, saya lagi mainan darah kalau Kang Arif. Tak jawab. Saya bukan dokter, pergi ke rumah sakit. Kemarin bapak saya itu pulang dari sini bisa tidur, bisa jalan.